Selamat datang di acara Genservasi. Saatnya generasi muda paham konservasi, cangkruk bersama bahas konservasi. Di acara puncak pelepas liaran burung julang emas. Boleh tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Kenapa sih kita perlu peduli terhadap konservasi gitu kan ya? Termasuk konservasi di Bromo Tengger Semeru ini. Bromo Tengger Semeru ini taman nasional yang letaknya di gunung gitu kan ya, atau kita kenal kalau kan banyak anak-anak fakultas kehutanan tadi katanya jurusan kehutanan. Itu kan ekosistem pegunungan kita ini. Kenapa ekosistem pegunungan itu menjadi penting? Nah gitu. Karena memang ekosistem pegunungan ini kan pertama jelas dia menjadi tempat hulunya sumber air. Gitu. Nah sumber airnya yang kemudian mengalir ke bawah, yang kemudian menjadi hajat hidup orang banyak gitu kan ya, sehingga tempat-tempat seperti di pegunungan ini menjadi penting bagi kita untuk kita perhatikan, kita lestarikan sebagai daerah tangkapan air yang kemudian memang sebenarnya bermanfaat bagi masyarakat banyak. Nah selain sempat air tadi, memang pegunungan itu punya tingkat endemisitas atau jenis-jenis yang endemik yang cukup tinggi. Nah itu yang menjadikan kenapa kita juga perlu lestarikan tempat-tempat di daerah pegunungan itu. Bromo ini juga kalau tentang burung cukup menarik ya. Sampai sekarang tercatat ada 205 jenis burung yang ditemukan di Bromo Tengger Semeru. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nanti pemantik diskusi juga teman-teman nanti, bagaimana pentingnya wilayah Bromo Tengger Semeru ini, Taman Bromo Tengger Semeru ini bagi konservasi keanekaragaman hayati yang kita banggakan ini. Perkenalkan, saya Mudi. Saya sekarang bekerja di Birdpacker. Jadi ada yang udah pernah dengar Birdpacker? Belum pernah ya, mungkin yang senior. Nah, jadi Birdpacker itu awalnya suatu komunitas yang mana teman-teman di dalam itu isinya suka jalan-jalan, suka traveling, tapi sekaligus pengen pengamatan burung. Jadi traveling while sciencing seperti itu. Terus Birdpacker juga sudah jalan dari 2015. Lalu kita membentuk komunitas namanya Burungnesia. Kalau Burungnesia kira-kira udah pernah dengar belum? Sudah ya? Nah, kalau yang teman-teman pegang itu di belakang itu ada bukunya Burungnesia salah satunya. Ada 2 terbitan buku. Nah, yang pertama ini buku identifikasi burung SKJB Sunda Besar. Jadi di burung-burung yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali seperti itu. Nah, ini 100% yang ngerjakan adalah orang-orang Indonesia. Nama saya Kustriadi Nugra, panggilannya biasa dipanggil Ibung. Tugas seperti yang disampaikan Mas Dewa tadi sebagai staf fungsional pengendali ekosistem hutan sejak tahun 2014. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ya mungkin ketika orang mendengar nama TNBTS ya, sejauh ini yang diingat pesona Gunung Bromonya dengan lautan pasirnya gitu ya. Atau kemudian mungkin bagi teman-teman yang suka mendaki Gunung Semeru, puncak Mahamerunya yang dirindukan ya. 5 tahun tutup, ya semoga segera buka kembali. Tapi ternyata juga TNBTS memiliki keanekaragaman hayati yang cukup melimpah ya. Yang paling disorot dari kelas Aves atau burung atau avifauna, seperti yang disampaikan Bapak Kabapus tadi, kawasan konservasi yang luasnya 50.000 hektar lebih dengan ekosistem hutan pegunungan sejauh ini sudah mencatatkan 205 jenis burung dari 61 famili, Mbak. Upaya konservasi burung di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus berkelanjutan ya. Burung punya peran penting terhadap keseimbangan ekosistem suatu hutan. Mereka adalah bagian integral ya, bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah rantai makanan gitu. Hari ini spesifik pelepas liaran burung julang emas. Nah, ini saya ada pertanyaan. Kenapa sih burung julang emas ini harus dilestarikan, dan peran julang emas dalam ekosistem itu apa? Jadi julang emas sendiri itu kan dia harus dilepas liarkan karena dia kan salah satu umbrella spesies ya Mas ya. Jadi kayak kalau misalnya kita melindungi julang emas dan kita membiarkan dia hidup di habitatnya, maka spesies-spesies yang lain seperti spesies-spesies yang lain itu akan di bawahnya itu akan terjaga juga seperti itu. Julang emas itu sebagai petani hutan. Jadi
membantu hutan untuk apa namanya, penanaman ulang secara alami seperti itu. Jadi kan kalau teman-teman lihat di TNBTS ini cukup luas kan. Kalau teman-teman nanam satu-satu kan butuh berapa orang seperti itu. Nah kalau misalnya kita cukup melepas liarkan mereka di habitat aslinya, secara tidak langsung mereka juga ikut menyebar luaskan biji-biji untuk tumbuh-tumbuhan seperti itu, untuk pohon-pohon juga seperti itu sih. Ini selanjutnya pertanyaan lagi dari Zoom dari Mas Putu Eka Gunadi. Izin bertanya, bagaimana proses seekor burung sebelum dilepas liarkan dan berapa lama proses tersebut sampai hari dilepaskan? Kalau kegiatan pelepas liaran ya, kita biasanya kan kalau di KLHK, kalau sekarang Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAI, itu ada UPT, Taman Nasional dan BKSDA. Kalau yang tupoksi utama untuk rehab satwa, kemudian persiapan pra pelepas liaran gitu ya, itu oleh teman-teman BKSDA. Seperti satwa julang emas yang teman-teman lihat tadi, itu berasal dari Jogja. Kalau 4 ekor julang emas, ada satu lagi elang Jawa ya, besok insya Allah di Senduro di Lumajang akan dilepas liarkan juga. Jadi kalau untuk habituasinya biasanya sih interval idealnya 4-7 hari. Tentunya teman-teman di piket ya, kita mengamati kondisinya. Artinya juga sharing tentunya dari teman-teman BKSDA ya, kondisi awal sebelum di kandang habituasi itu seperti apa gitu. Dan ya dijaga pakannya gitu. Kalau sudah lepas dari BKSDA, diizinkan untuk dilepas liarkan, biasanya kondisi sudah fit. Hanya saja perlu untuk habituasi saja penyesuaian dengan habitat yang akan dilepas liarkan seperti itu. Tadi sudah banyak seriusnya, kita sekarang harus yang senang-senang juga dong. Tadi peran burung di ekosistem. Penangkapan saya yang tadi dijelaskan, burung itu berperannya sebagai salah satunya petani hutan ya. Sebagai petani hutan, tapi itu istilah, berarti burung itu berperan salah satunya untuk penyebar biji-bijian. Terus apalagi penyebar biji-bijian, pemakan serangga, berarti pengatur hama, rantai makanan. Ya udah itu, Bu. Hadiahnya atau door prize-nya sudah disiapkan oleh panitia dan nanti akan dikirim kalau benar jawabannya. Kalau tidak benar nanti buat kita saja ya. Oke, pertanyaannya, waduh, ini pertanyaan nomor 1 ini dasar. Pertanyaan untuk yang online nomor 1 adalah siapa nama Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? Halo. Halo, ini Mbak Rati Kumalasari Taman Nasional Berbak ya? Betul sekali. Masih dipilih Rudianta Cahya Nugraha. Oh, betul nggak Pak Rudi? Bukan 5 hal yang tidak boleh dilakukan di kawasan Taman Nasional. 5. Gampang. Setahu saya untuk yang 5 hal yang tidak boleh dilakukan di Taman Nasional itu, pertama yang jelas adalah memburu satwa liar, kedua menebang pohon, ketiga mengambil sampel atau pokoknya barang apapun dari Taman Nasional tanpa izin, memasuki kawasan tanpa izin. Berapa tuh? 4 ya? Kurang 1. Udah 4. Dia 10 sanggup, Bu. Oke, siap. Dan membuang sampah sembarangan. Sebutkan 3 fungsi utama Taman Nasional. Jaga ekosistem dan melindungi sistem penjaga kehidupan atau perlindungan. Selanjutnya melindungi keanekaragaman dan mengupayakan manfaat sebagai sumber plasma nutfah.
Selanjutnya menyediakan sarana-sarana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan. Selanjutnya memenuhi kebutuhan sarana wisata alam dan budaya setempat. Dan yang terakhir merupakan bagian dari pengembangan daerah dan wisata setempat. Oke, Bapak Ibu bagaimana? Ini dari dukungan dari PT MIP dan cukup besar ya. Jiwa Syariah Kita Bisa. PT Bromo Permai. Terima kasih PT Bromo Permai. Pelan-pelan kok jeruk. Pelan-pelan. Ya. Sana dulu. Sana dulu. Yuk. Satu. Pelan-pelan ya. Yuk. Terus. Kegiatan konservasi ini kami dari Green Youth Movement sangat memiliki banyak pengalaman dan tambahan pengalaman baru yang pastinya akan memiliki manfaat juga bagi kami ke depannya. Saya rasa dan kami rasa di sini kegiatan ini sangat benar-benar bermanfaat, terutama untuk kelanjutan mengenai konservasi, terutama juga untuk bagaimana kita menjaga terkait ekosistem, terutama juga tadi penjelasan mengenai pelepasan burung julang emas. Nah, itu juga menjelaskan bahwa di sini menjelaskan bahwa di sini juga ada pengembangan dan pengenalan terkait informasi-informasi mengenai konservasi, pelindungan ekosistem, taman nasional dan lain-lain bagi generasi Z atau teman-teman Green Youth Movement. Karena ini pertama kalinya ya saya mengikuti kegiatan konservasi seperti ini tuh benar-benar berkesan buat saya, apalagi tadi tuh sempat campur aduk gitu perasaannya, soalnya di awal-awal itu jalannya itu sangat terjal banget ya kan, terus kayaknya kemarin tuh habis hujan jadi itu masih berlumpur dan itu mobilnya tuh sempat berhenti itu di tengah-tengah jalan gitu, kita takut mau jatuh ke kanan ke kiri tuh takut banget, jadi harus mundur dan itu benar-benar deg-degan. Untuk kesan-pesan hari ini sih sebenarnya kegiatan ini sangat bermanfaat dan insightful ya, bahkan untuk pelepas liaran ini juga sangat baik sekali ya kan. Terus kegiatan ini juga jadi nambah awareness kita kalau kita juga harus peduli sama lingkungan kita atau peduli sama satwa-satwa yang dilindungi. Salah satunya ya julang emas ini. Ya, mungkin dari acara ini juga kayak bisa lihat secara langsung satwanya seperti itu. Kan memang juga jarang ditemui. Jadi lewat kegiatan ini kami yang dari Surabaya itu bisa tahu gitu. Oh, ternyata bentuknya seperti ini burungnya. I'm very happy and pleased to see a lot of things related to the forest here in Indonesia. So for example, on my way here, I was very excited to see the production forest because that's some really advanced techniques that I think we still need to implement in Colombia. So I could learn from you and I'm very excited about that. And after that, I just arrived and I saw those awesome birds that sort of look like dinosaurs. So it's really cool.
And yeah, I think that's it. I think the whole experience has been very nice, and I'm very grateful of being here.